Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Dayat. Kali ini saya akan menceritakan biografi Ahmad Tohari, sang pembuat novel Ronggeng Dukuh Paru. Ahmad Tohari merupakan sastrawan dan budayawan asal Banyumas, Jawa Tengah. Ia lahir pada tanggal 13 Juni 1948. Ahmad Tohari ini lahir dari keluarga santri yang mana ayahnya sendiri merupakan seorang kiai dan ibunya berprofesi sebagai pedagang kain. Semasa muda, Ahmad Tohari ini bersekolah di SMA 2 Purwokerto. Di bangku SMA inilah ia mulai memiliki ketertarikan dalam bidang tulis menulis. Bahkan tamat SMA, Ahmad Tohari mulai memberanikan diri untuk mengirim karya-karyanya ke berbagai media massa. Salah satu contohnya yaitu Kompas. Sambil mendalami dunia tulis menulis, Ahmad Tohari melanjutkan sekolahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta pada tahun 1967 hingga 1970. Namun pendidikannya tidak tuntas karena Ahmad Tohari sibuk mengurus pondok pesantren NUAI Falah. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi di Universitas Jenderal Sudirman. Baru 1 tahun belajar, Ahmad Tohari memutuskan untuk pindah ke Fakultas Sosial Politik. Di masa inilah semangat menulisnya kembali membara. Ia membuat beberapa cerita pendek, menjadi majalah keluarga, menjadi redaktur harian, hingga menerbitkan beberapa novel dan mendapatkan banyak penghargaan. Salah satu karyanya yang paling populer yaitu novel Ronggeng Dukuh Paru. Ini diangkat ke dalam film layar lebar yang disutradarai oleh Irfan Shah dengan judul Sang Penari pada tahun 2011. Novel Ronggeng Dukuh Paru ini menceritakan kehidupan yang ada di desa terpencil bernama Dukuh Paru. Dulunya di Dukuh Paru ini terdapat nenek moyang yang menjadi orang paling dipercaya dan dihormati masyarakat. Setelah nenek moyang ini meninggal, penduduk desa Dukuh Paru masih memujanya dengan cara memuja kuburannya. Bahkan penduduk juga menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat kebatinan kepercayaan mereka. Tokoh utama yang ada di dalam novel ini yaitu Srintil. Srintil merupakan seorang gadis kecil berusia belasan tahun yang mempunyai masa lalu menyedihkan. Meskipun begitu, Srintil memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ia dapat menari layaknya seorang ronggeng. Ronggeng menjadi suatu kebanggaan di Dukuh Paru. Perempuan yang ronggeng tidak akan dianggap sebagai perempuan jalang. Justru masyarakat akan sangat bangga jika salah satu dari keluarganya ada yang menjadi seorang ronggeng. Di lain cerita, 3 anak laki-laki yang mencabut batang singkong di tanah kapur, yaitu Duarta, Dasun, dan Rasus. Sesudah berhasil mencabut singkong, 3-nya mengupasnya dengan gigi. Seketika mereka terkesima pada Srintil yang sedang mendendang sambil menari dengan begitu asyik. Ketika lelaki itu pun bergabung dalam tarian Srintil. Srintil sendiri hidup bersama kakeknya yang bernama Sakaria. Sejak kedua orang tuanya meninggal, kakeknya juga ikut menari dan merasa bangga saat melihat cucunya menari dan menggemulai. Kakeknya pun berpendapat bahwa Srintil memang telah dirasuki oleh indang ronggeng. Kakeknya pun membawa Srintil ke Kertareja, seorang dukun ringgeng, setelah melihat bakat yang dimiliki Srintil. Kakek Sakaria kemudian menyerahkan kepada Kertareja sebagai salah satu syarat menjadi calon ronggeng di Dukuh Paru. Pada saat pementasan, Srintil didandani oleh Nyi Kertareja sehingga benar-benar mirip layaknya ronggeng. Tidak lupa, Srintil juga
diberikan mantra pada ubun-ubunnya guna menambah aura kecantikan pada serintil. Selain itu, serintil juga dipasangkan susu emas. Dengan suara gemuruh, serintil melenggak-lenggok selayaknya seorang ronggeng. Keterampilannya sebegitu erotis dan gemulai dengan parasnya yang cantik serta tatapannya menggoda. Raus yang merupakan sahabat serintil dari kecil serta memiliki ketertarikan tersendiri pada serintil merasa tidak rela jika serintil disahkan sebagai ronggeng dan dimiliki oleh semua warga Dukuh Paru. Apalagi seorang serintil harus melewati tradisi buka kelabu atau pelepasan keperawanan. Raus pun meninggalkan neneknya dan desa Dukuh Paru. Ia bekerja di pasar Daulan dan bertemu dengan Sarsan, Slamet, dan Popal Pujo. Dari sanalah ia mulai mengenal lingkungan tentara dan ikut bertugas menangani perampok di berbagai desa. Di sisi lain, serintil tetap meronggeng dan melayani para tamu dari berbagai daerah. Orang yang paling berperan dan memiliki keahlian sebagai mucikari handal yaitu Nyai Kartareja. Hampir seluruh masa remaja serintil dihabiskan untuk hal tersebut. Dalam adat istiadat yang ada di Dukuh Paru ini, seorang ronggeng tidak diperkenankan untuk menikah karena akan menjadi akhir dari karya serta desa tersebut akan mati. Keadaan inilah yang membuat kisah cinta antara serintil dan Raus tragis. Singkat cerita, serintil mulai memberontak dan tidak ingin menjalani kegiatan lagi sebagai ronggeng. Akan tetapi Nyai terus membujuk serintil hingga ia luluh kembali. Masalah besar pun terjadi setelah pementasan ronggeng dan serintil dipenjarakan atas tuduhan terikat PKI. Saat itulah kondisi desa Dukuh Paru mulai mencekam. Sekian pembahasan dari saya tentang novel Ronggeng Dukuh Paru. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.